Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amalina dengan NIM 1125107774. Di sini saya akan menanggapi perihal isu yang sedang ramai diperbincangkan dan menimbulkan huru-hara, yaitu tentang viralnya chat mahasiswa UI terduga melakukan pelecehan chatnya. Nah, di sini saya akan memberikan komentar terkait isu tersebut untuk menuntaskan UTS saya, yaitu dengan matkul berpikir kritis. Sebagai kaum intelektual, kita harus membedah kasus viralnya chat mahasiswa UI-nya terlebih dahulu, yang diduga itu mengundung unsur pelecehan ini dengan kepala dingin. Bukan sekadar ikut-ikut FOMO aja dengan apa yang sedang viral dan ikut menghakimi di kolom komentar tanpa tahu yang sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita jangan FOMO ngikutin isu-isu yang ada selain kalau kita nggak tahu isunya bener apa enggak. Jadi kita harus membedah dulu nih isu-isunya dengan kepala dingin dan dengan informasi yang tepat tentunya dan dapat dipercaya. Nah, di sini saya akan pakai dua cara berpikir sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu berpikir dengan cara divergen untuk membuka semua kemungkinan dari sudut pandang. Lalu konvergen untuk menarik kesimpulan yang paling masuk akal dan solutif dari isu yang ada ini. Nah, kita mulai aja dari tahap yang pertama. Di sini kita akan menggunakan berpikir secara divergen. Nah, pertama kita lepaskan dulu nih asumsi siapa sih yang salah, yang benar, sebelum kita mengetahui kebenarannya itu sendiri. Nah, kalau dari kasus viralnya itu bahan mentahannya atau buktinya kan cuma chatnya doang ya, kayak chat terus di screenshot, chat mahasiswa UI-nya terus di screenshot dan beredar luas di media sosial. Nah, kita harus mencari tahu dulu nih apa aja sih kemungkinan yang ada terkait dengan informasi yang kita dapat dari beredarnya chat-chat yang diduga chat itu melakukan pelecehan yang dilakukan oleh mahasiswa UI-nya itu. Nah, yang pertama kita gali dulu dari aspek fakta dan bukti yang beredar. Nah, kita pikir dulu nih, apakah chat itu asli atau palsu, atau itu chat yang direkayasa, seakan-akan dengan perkembangan zaman sekarang atau ada AI, semua itu sekarang kayak bisa dimanipulasi kalau kita tidak pintar-pintar memilih informasi dengan benar, atau kita gampang percaya dengan isu-isu yang ada tanpa kita tahu kebenarannya apa. Itu sangat bahaya. Jadi kita kalau misalkan ada informasi, jadi kita harus berpikir nih dengan kepala dingin, ini tuh informasinya bener apa enggak, atau ini hanya manipulasi belaka biar rame gitu. Nah, dari bukti yang ada, apakah chat itu, kita harus berpikir apakah chat itu utuh atau sudah dipotong-potong atau sudah dibuat lagi, dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Nah, dalam konteks sebelumnya, sesudahnya seperti apa? Bisa jadi kan ya, namanya juga anak muda, itu bisa jadi kayak dark joke antar teman dekat yang kelewat batas. Contohnya kayak misalkan, kan mungkin anak mahasiswa UI kan kayak remaja-remaja, dia tuh kayak buat candaan lah sama temennya, kayak buat membuat bercandaan yang kelewatan sehingga melebar luas dan menjadi viral. Contohnya seperti itu, seperti kejahilan gitu temennya, kayak membuat fitnah lah ke temennya. Nah,
Bisa juga memang ada relasi kuasa dosen mahasiswa atau senior junior. Nah, tanpa kronologi yang lengkap, publik kan gampang terjebak ya dengan trailer by sosial media. Nah, zaman sekarang tuh apa aja masalah yang ada kalau kita share di media sosial pasti akan menyebar dengan pesat dan cepat sekali. Entah itu hoax kayak enggak, kayak orang-orang ada aja yang mudah percaya, ada aja juga yang ada yang juga yang bisa menyaring, ada juga yang nggak bisa menyaring. Nah, dengan divergent thinking menuntut kita bertanya nih, data apa lagi yang belum muncul? Bukan karena kita dapat bukti foto yang beredar, kita langsung percaya aja, kita langsung menghakimi mahasiswa tersebut salah. Karena kan enggak juga. Jadi kita harus mencari lagi, menggali lagi. Jangan gampang percaya dengan satu bukti yang ada, dan jangan menghakimi dengan cepat, karena kita harus melakukan penelitian lagi terhadap isu ini. Selanjutnya, yang kedua itu ada aspek hukum dan etika. Dalam UU TPKS, pelecehan tidak harus fisik. Pelecehan bisa verbal juga. Apa sih yang verbal? Verbal itu pelecehan yang tidak langsung. Contohnya, pesan bernuansa seksual yang tidak dikehendaki, itu juga termasuk pelecehan verbal, walaupun tidak langsung kontak fisik. Nah, tapi etika kampus juga punya standar yang lebih tinggi. UI sebagai kampus yang punya Satgas PPKS yang SOP-nya jelas, dan tentu perguruan tinggi ya, jelas ada asas praduga tak bersalah tetap dipakai, tapi korban wajib dilindungi. Jadi ada dua jalur hukum negara dan jalur etik kampus itu sendiri. Jadi di UI memiliki etik kampusnya tersendiri. Nah, yang kedua ini dari aspek hukum dan etikanya. Nah, yang ketiga itu ada aspek psikososial. Kenapa sih jadi viral? Karena ada trust isu ke institusi publik. Sudah capek lihat kasus pelecehan kampus yang diselesaikan kekeluargaan. Karena kan banyak nih kasus pelecehan, dan di negara kita itu kayak diselesaikannya secara biasa aja, tidak ditindaklanjuti dan tidak ditegaskan. Nah, karena itu jadinya kasus pelecehan ini terus berulang. Nah, jadinya kan kayak masyarakat greget gitu loh, kenapa kasus seperti ini dibiarkan saja, harus kita untuk utus tuntas harusnya. Nah, netizen ambil alih jadi hakim karena merasa jalur resmi ini lambat, kayak kaum kita. Jadi kita kayak mau cepat-cepat nih kasus pelecehan ini tuh nggak ada lagi di negara kita. Ini cerminan krisis kepercayaan, karena masyarakat sudah kecewa lah terhadap pemerintahan kita, karena banyaknya kasus pelecehan di negara kita ini tidak ditangani dengan tanggung jawab, dengan benar, tidak tegas, sehingga pelecehan ini terus berulang. Kasusnya ada terus. Di sisi lain, pelakunya juga manusia, namanya juga balik lagi ke manusianya juga. Tetapi kita juga harus bisa memperbaiki lagi sistem hukum di negara kita dengan cara mungkin yang orang melakukan seperti itu hukumannya lebih diberatkan, biar tidak ada yang ingin mencobanya lagi. Ada cancel culture, kadang menghukum tanpa memberi ruang klarifikasi dan rehabilitasi. Dan selanjutnya ada aspek budaya digital. Namanya juga Gen Z ya, komunikasi di chat
pakai bahasa generasi yang lama. Terdengar itu kasar. Oke, selanjutnya ada batas flirting, jokes, dan harassment di ruang digital itu tipis. Jadi semua orang tuh bisa mengekspresikan wataknya di sosial media karena bebas. Dengan jari omongan kita bisa kita ketik aja, tidak ada yang ngelarang di sosial media itu. Selanjutnya ada literasi digital. Soal concern di chat belum merata. Banyak yang belum sadar kalau SS chat pribadi bisa jadi barang bukti hukum. Nah, yang tahap kedua, tadi itu tahap pertama, pemikiran Diverden. Yang pertama ada aspek fakta dan buktinya. Selanjutnya ada aspek hukum dan etika. Selanjutnya ada aspek psikososial. Dan selanjutnya ada aspek budaya digital. Nah, tahap 2. Di sini kita akan melakukan berpikir konvergen untuk menyempitkan lagi ke inti masalahnya, solusinya. Kita lebih dalam lagi dalam berkomentarnya lagi. Nah, setelah dibuka lebar, sekarang kita tarik isunya dari semua kemungkinan di atas. Ada 3 isu kunci yang selalu muncul di kasus pelecehan kampus. Yang pertama, relasi kuasa yang timpang. Kampus adalah hierarki. Ada dosen, ada mahasiswa. Ada senior, ada junior. Ada pembina, dan ada organisasi. Nah, saat pihak yang ada di atas melontarkan chat bernuansa seksual, itu bukan lagi sekadar bercanda. Walau mungkin kata dia bercanda, dan sebagai orang yang lebih senior atau dosen atau senior dan junior pembina keorganisasi, sebagai atasan atau orang yang lebih tua lah, bukan lebih tua sih, lebih yang memiliki jabatan lah, seperti itu, apa ya namanya, pokoknya dia walaupun itu melontarkan chat bernuansa sosial, itu bukan bercandaan, karena itu udah termasuk pelecehan verbal. Nah, ada tekanan implisit. Korban takut dinilai, takut skripsinya dipersulit, takut dikucilkan. Mungkin kalau misalkan dari dosen melecehkan mahasiswa. Nah, mahasiswanya diem aja karena nanti takut nih kalau misalkan dia ngadu, nanti gue skripsi malah dipersulit nih sama dosen ini. Walaupun dosen itu berpelakuan tidak senonoh ke mahasiswa ini, tapi siswa ini berpikiran kalau gue laporin nanti jadi gue dipersulit skripsinya, nanti gue takut diiniin, takut diapain gitu. Selanjutnya ada senior ke junior. Misalkan ada junior nih maba diperlakukan seperti itu, dia diem aja karena dia takut dikucilkan. Aduh, aku diginiin lah, kalau aku ngadu takutnya nanti aku dikucilkan sama kakak seniorku gitu-gitu. Nah, ini juga yang dia membuat concern jadi semu. Jadi poin kritisnya bukan cuma isi chat, tapi siapa ngomong ke siapa. Dari biasanya kan kayak senior ke junior tuh kayak seniornya tuh senioritas, kayak dia tuh merasa memiliki penguasa nih. Di sini saya udah kayak contohnya saya udah lama lah di kampus, udah tahu kampus, kamu anak baru. Jadinya kayak kesannya kayak anak barunya tuh kayak dibully dengan cara memberikan chat yang senonoh seperti itu. Contohnya seperti itu. Terus dosen ke mahasiswa, kayak saya nih dosen,
seterah saya mau ngapain. Jadinya dia melakukan chat seperti itu ke mahasiswa yang baru. Jadi ada kayak penyalahgunaan jabatan atau penyalahgunaan pangkat yang kita punya gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Harusnya sebagai senior ke juniornya masih tahu, kayak ke juniornya kasih beri contoh yang baik, bukan malah lakukan hal-hal seperti itu, ya kan? Kalau dosen ke mahasiswa, tentunya dosen harus memberikan materi yang jelas, bukan malah melakukan seperti itu. Dan pembina dan ke organisasi juga, pembina harus memberikan strategi organisasi yang benar, bukan melakukan seperti itu. Biasanya sih itu kasus ini tuh dilakukan dengan orang yang di atas melakukan yang di bawah gitu. Selanjutnya yang kedua, ada ruang aman yang rapuh. Kasus ini viral karena korban yang terdekat merasa lapor ke kampus tidak aman. Padahal UI sudah punya Satgas PPKS. Artinya PR-nya ada sosialisasi dan keberpihakan. Satgas tidak boleh pasif nunggu laporan, tapi proaktif bikin sistem yang bikin korban berani bicara tanpa takut victim blaming. Nah, dari kasus ini, di UI punya Satgas PPKS, tapi korbannya ini malah gak mau memberitahu apa yang dialami, dilecehkan ini ke Satgasnya, karena dia malah takutnya kalau misalkan dia laporin ke itu, nanti dia malah nama dia malah dikucilkan sama orang-orang, karena dia takut Satgasnya ini lebih proaktif ke si pelaku. Selanjutnya ada kegagalan pendidikan etika digital. Kita hebat ngerjain kalkulus, tapi gagal ngajarin chat ini pantas gak dikirim ke lawan jenis yang bukan siapa-siapa. Kurikulum soft skill dan digital ethics harus masuk sejak maba. Batas privat, face publik, concern, dan jejak digital itu materi wajib, bukan seminar tambahan. Nah, sebagai maba atau sebagai mahasiswa, tentunya kita udah remaja kan, kita udah tahu nih mana yang salah dan mana yang benar, apa yang harus kita lakukan yang akan memberi dampak yang positif, dan apa yang kita lakukan yang bisa membuat dampak negatif untuk diri kita sendiri. Seharusnya kalau kita sudah remaja, kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan buruk kan. Nah, tetapi karena kegagalan pendidikan etika digitalnya, jadi kasus ini terjadi, dan orang-orang tersebut melakukan hal tersebut ke mahasiswa. Nah, selanjutnya sintes dan sikap intelektual ke depan. Nah, sebagai kaum terdidik yang kita sudah berpendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Tentunya kuliah kan udah di jenjang yang paling tinggi ya. Seharusnya kita sudah bisa mengaplikasikan pelajaran atau pelajaran dan bagaimana bersikap yang diajarkan dari kita waktu TK, dari SD, dari SMP, SMA atau SMK sampai kita kuliah. Seharusnya kalau kita sudah kuliah, kita sudah matang pemikirannya. Tapi entah kenapa dalam kasus ini sangat disayangkan sekali orang-orang yang menjadi pelaku bisa melakukan seperti itu. Nah, sebagai kaum terdidik, sikap kita bukan menghujat satu pihak lalu memuja pihak yang lain.
tugas kita intelektual adalah memutus rantai. Kita harus memutus rantai isu ini. Karena kalau kita sebagai remaja membiarkan isu ini berlalu dan membiarkan bodoh amat sama isu ini, amit-amitnya isu ini akan terjadi lagi. Jadi di sini kita harus bersikeras untuk untuk membuat pelaku ini jerak dan tidak malah condong sebagai ajaran ke orang lain gitu, malah orang lain pengen nyontoh pelaku ini. Jadi di sini kita harus memutus rantainya, tidak semoga kasus ini tidak terjadi lagi. Pertama, dukung proses resmi. Desak Satgas PPKS UI transparan. Umumkan timeline penanganannya, lindungi identitas korbannya, beri hak jawab terlapor. Viral boleh, tapi jangan sampai proses hukumnya cacat karena opini publik. Nah, karena informasi di media sosial itu sangat cepat menyebar. Nah, jangan menjadi menyebarnya informasi ini jangan sampai memberatkan proses hukum. Nah, proses hukum harus benar-benar terjadi, harus benar-benar jalan sesuai apa yang sebenarnya terjadi, bukan karena asumsi publik ya. Jadi harus benar-benar tegas, jangan melenceng ke arah yang salah. Selanjutnya ada ubah dari reaktif ke preventif. Maksudnya, kampus harus wajibkan kontrak etika digital tiap awal semester. Isinya sederhana, kayak semua aktivitas paham bahwa chat bermuatan seksual tanpa konsen pelanggaran, sanksinya itu di drop out. Nah, jadi mahasiswa tuh akan berhati-hati, tidak asal chat sembarangan atau asal melakukan hal seperti itu, karena itu udah ada hukumannya. Kalau melakukan itu ada hukumannya. Tegas di awal lebih baik daripada viral di akhir, karena kan kalau misalkan ini udah viral, tentunya bukan yang malu bukan hanya pelakunya saja kan. UI, kampus yang ternama UI itu akan tercoret juga namanya, karena sebagai kampus besar yang ada di Indonesia, UI terdapat mahasiswa yang seperti itu tentunya sangat disayangkan, karena itu dapat mencemarkan nama baik UI-nya juga, kampusnya juga, karena beberapa oknum kampusnya jadi jelek penilaiannya ke masyarakat, ya kan? Masa kayak orang pasti mikir kampus bagus itu masa ada mahasiswanya seperti itu. Nah karena juga kan kampusnya. Selanjutnya, bedakan ranah privat and public. Kalau terbukti itu chat suka-suka sama antar teman sebaya tanpa relasi kuasa, maka ranahnya privat. Kampus tidak perlu ikut campur, tapi jika ada unsur kuasa atau paksaan halus, maka itu ranahnya publik dan kampus wajib turun tangan. Intelektual harus bisa membedakan, bukan meratakan semuanya. Jadi, nah, Mbak Juta tuh gini, kalau misalkan cewek, misalkan cowok sama cewek nih, sama-sama pengen, Mbak Juta kayak pengen berkomunikasi, lakinya pengen berkomunikasi, ceweknya berkomunikasi, ya udah nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalkan cowoknya maksa-maksa ceweknya padahal ceweknya nggak mau berkomunikasi sama cowoknya, nah itu kan namanya paksaan. Nah itu yang patut diwaspadai. Nah selanjutnya, penutupan kasus UI ini cermin besok bisa terjadi di kampus manapun pastinya kan, termasuk kampus kita UPB bisa juga terdapat seperti ini, semoga tidak. Maka nih, kita sebagai mahasiswa yang memiliki wawasan ke depan, yang harus dibangun adalah budaya
berani berbicara, dan sistem yang adil. Kalau misalkan korban harus berani melapor, karena kalau nggak dilaporin pelakunya bakal seenaknya, malah makin menjadi-jadi, dan kampus harus bantu mengadili dan membantu si korban ini. Dan kita sebagai netizen harus berani ngerem, jangan sebarkan SS chat tanpa sensor identitas. Jangan doxing, karena itu bisa jadi bumerang pidana UU ITE atau pelanggaran nama baik seseorang. Kalau kita asal kirim-kirim SS kalau kita tidak tahu kebenarannya yang sebenarnya. Selanjutnya ada intelektual, bukan yang paling kencang teriak hukum dia, tapi yang paling kencang dorong sistem agar kasus serupa tidak terulang. Kritik harus, tapi solusinya harus. Kalau cuma viral lalu lupa dan tidak ada ketindaklanjutannya, itu sama aja bohong. Kasusnya bakal terulang kembali. Dan 6 bulan lagi kita akan bahas kasus yang sama dengan nama kampus yang berbeda. Pasti itu akan terjadi jika kita tidak menindaklanjuti kasus ini dengan tegas. Baik, mungkin cukup sekian komentar saya terkait isu ini. Semoga, saya berharap ke Indonesia, seluruh kampus manapun, semoga kasus ini tidak akan terjadi lagi. Karena sangat disayangkan kita sebagai mahasiswa yang memiliki berpikiran yang luas dan tentunya yang udah dewasa, mungkin seharusnya kita tidak melakukan hal tersebut karena dapat merugikan kampus kita dan tentunya dapat merugikan diri kita sendiri untuk ke masa depan. Selalu berpikir positif untuk diri kita dan tentunya semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.